apabila tampak itu tampak negatif, maka simbol ular ini adalah yang muncul agar kita bisa mengoreksi diri kita dan mengupgrade diri kita kembali. Apabila apa ini adalah suatu hal yang berbeda, satu sudut pandang dari yang lainnya, mungkin kita akan kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Dari sini, dari seekor ular ini pun saya pernah mengalami ketika saya tertimpa suatu masalah di rumah saya, datang seekor ular. Ular itu nanti nyebut ing asmane Gusti Gusti Allah ingkang Maha Mirah Maha Asih sejatine. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Kalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang sebuah pertanyaan yang dilontarkan saya, bagaimana makna dari seekor ular yang datang ke rumah. Ular merupakan suatu binatang melata yang dianggap mempunyai kekuatan mistis atau kekuatan gaib secara mitologi kebudayaan. Mempelajari karakteristik unik kepribadian ular, filosofi hidup yang dapat dipetik serta makna simbolisnya dalam berbagai budaya dan tradisi. Ular merupakan makhluk yang penuh misteri dan seringkali dikaitkan dengan berbagai simbolisme dalam budaya di seluruh dunia. Kepribadian yang terinspirasi dari karakteristik ular memiliki keunikan tersendiri yang menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas berbagai aspek menarik dari kepribadian ular ini berdasarkan tutur di ular yang saya ketahui. Karakteristik utama dari kepribadian ular. Individu dengan kepribadian ular memiliki beberapa ciri khas yang membedakan mereka dari kepribadian lainnya. Kecerdasan dan intuisi tajam. Mereka dianugerahi kemampuan analitis yang kuat dan intuisi yang tajam dalam memahami situasi. Mempunyai misteri dan penuh daya tarik. Aura misteri seringkali menyelimuti mereka, menciptakan daya tarik tersendiri bagi orang-orang di sekitarnya. Bijaksana dan tenang dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka cenderung bersikap tenang dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Mandiri dan fokus. Mereka memiliki kemandirian yang tinggi dan mampu fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Adaptif dan fleksibel.
kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi menjadi salah satu kekuatan utama mereka. Kepribadian ular juga sering dikaitkan dengan sifat yang cenderung tertutup dan tidak mudah mengungkapkan perasaan atau pikiran mereka kepada orang lain pastinya. Hal ini bukan berarti mereka tidak peduli, melainkan lebih kepada kecenderungan untuk memproses informasi secara internal terlebih dahulu sebelum membagikannya. Individu dengan kepribadian ular juga dikenal memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi tantangan. Mereka tidak mudah menyerah dan memiliki determinasi tinggi untuk mencapai tujuan mereka. Kemampuan ini seringkali membuat mereka sukses dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, seperti halnya setiap kepribadian, terdapat pula sisi negatif yang perlu diwaspadai. Kecenderungan untuk menjadi terlalu perhitungan atau manipulatif dapat muncul jika tidak dikelola dengan baik. Penting bagi mereka untuk selalu menjaga keseimbangan dan menggunakan kelebihan mereka untuk hal-hal positif. Filosofi hidup yang dapat dipetik dari ular, di mana ular sebagai makhluk yang unik menyimpan berbagai filosofi hidup yang dapat kita petik dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketenangan dalam menghadapi tantangan. Ular terkenal dengan kemampuan untuk tetap tenang saat berburu atau menghadapi ancaman. Ini mengajarkan kita pentingnya menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Yang kedua, kebijaksanaan dan kecerdikan. Dalam banyak budaya, ular dianggap sebagai simbol kebijaksanaan. Ini mengingatkan kita untuk selalu menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Yang tiga, kemampuan beradaptasi. Ular dapat hidup di berbagai habitat, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Ini mengajarkan kita untuk fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang keempat, pembaharuan diri. Ular secara berkala mengganti kulitnya. Simbolisme dari pembaharuan dan transformasi. Ini menginspirasi kita untuk terus berkembang dan memperbaharui diri. Kewaspadaan dan kehati-hatian, ini adalah yang kelima. Meskipun ular dapat bergerak dengan cepat, mereka juga dikenal sangat berhati-hati. Ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan dalam hidup. Filosofi ini yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan
mulai dari pengembangan diri hingga cara kita berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya dalam dunia kerja, kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan beradaptasi dengan perubahan dapat menjadi kunci kesuksesan. Selain ini, konsep pembaruan diri yang terinspirasi dari ular dapat mendorong kita untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru. Ini sangat relevan di era yang penuh dengan perubahan cepat seperti era saat ini. Penting untuk diingat bahwa meskipun kita dapat belajar banyak dari karakteristik seekor ular, kita juga perlu bijak dalam menerapkannya. Misalnya, meski kewaspadaan itu penting, kita tidak perlu menjadi terlalu curiga atau paranoid dalam menjalani kehidupan ini. Simbolisme ular dalam berbagai budaya. Ular memiliki tempat yang unik dalam mitologi dan simbolisme berbagai budaya di seluruh dunia. Makna yang dilekatkan pada ular sangat beragam dan terkadang kontradiktif, mencerminkan kompleksitas makhluk ini dalam persepsi manusia. Satu contoh, budaya Mesir kuno. Ular dianggap sebagai simbol kekuasaan dan perlindungan. Dewa Wadjet yang sering digambarkan sebagai ular kobra adalah pelindung para Fir'aun. Dalam mitologi Yunani, ular memiliki berbagai peran, dari simbol penyembuhan dalam tongkat Asklepios hingga monster seperti Medusa dengan rambut ularnya. Dalam tradisi Kristen, di mana dalam Alkitab ular sering dikaitkan dengan godaan dan kejahatan, seperti dalam kisah Adam dan Hawa di Taman Eden. Dalam budaya Hindu, Dewa Shiva sering digambarkan dengan kalung ular, melambangkan penguasaan atau kekuatan yang berbahaya. Dalam mitologi Nordik, Jormungand, ular raksasa yang melingkari dunia, adalah simbol kekuatan alam yang luar biasa. Dalam kebudayaan Aztec, Quetzalcoatl, dewa berbentuk ular berbulu, melambangkan kebijaksanaan dan penciptaan. Dalam filosofi Tiongkok, ular dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan kekuatan transformatif dalam Taoisme. Simbolisme ular yang beragam ini menunjukkan bagaimana makhluk ini telah mempengaruhi pemikiran dan kepercayaan manusia sepanjang sejarah. Di satu sisi, ular sering dikaitkan dengan kebijaksanaan, penyembuhan, dan kekuatan transformatif. Di sisi lain, ular juga bisa mewakili bahaya di budaya ataupun kekuatan yang perlu diwaspadai.
dalam konteks modern, simbolisme ular masih memiliki resonansi yang kuat. Misalnya dalam psikologis, Carl Jung melihat ular sebagai simbol ketidaksadaran dan transformasi psikis. Dalam dunia medis, gambaran ular pada tongkat Asklepios tetap menjadi simbol profesi kedokteran. Pemahaman tentang simbol ular dalam berbagai budaya ini dapat membantu kita memahami mengapa kepribadian yang terinspirasi dari ular seringkali dianggap kompleks dan multidimensi. Ini juga menjelaskan mengapa individu dengan kepribadian ular sering dipandang dengan campuran kekaguman dan kewaspadaan oleh orang-orang di sekitar mereka. Dari tutur yang kami ketahui, dimana jika kita sedang bermimpi ular atau mungkin rumah kita didatangi seekor ular, terutama ular besar atau raksasa, ini bertanda bahwa sebenarnya akan muncul suatu peristiwa yang sangat besar, entah itu sebuah musibah atau mungkin bencana. Namun pada dasarnya musibah atau bencana ini adalah sebuah upgrade sebagai mana untuk melakukan satu perubahan kembali ke natural. Ular dilambangkan sebagai wujud perubahan awal dari mana dikatakan kembali ke titik nol. Jadi dari sebuah tutur benar yang saya ketahui, di mana seseorang melakukan upgrade atau merubah kembali ke nol adalah dia harus mampu mengoreksi diri sendiri, merenung dan memahami apa yang telah dilakukannya baik atau buruk. Dengan melakukan satu perenungan, kita bisa merubah suatu laku atau sikap dalam menjalani kehidupan yang akan datang. Tidak selamanya ular menjadi hal yang negatif. Upgrade bisa saja di mana hal yang buruk itu menjadi hal yang baik atau hal yang lebih positif. Walaupun mungkin banyak orang di luar sana memahami bahwa ular adalah simbol dari kehancuran atau kebinasaan atau malah petaka yang tidak diharapkan. Namun kalau kita bisa memahami satu hal dengan bijaksana, pada dasarnya kemunculan seekor ular adalah menuntut kita untuk merenung dan mengoreksi diri bahwasanya apa yang kita lakukan akan menimbulkan dampak yang ada. Apabila dampak itu dampak negatif, maka simbol ular inilah yang muncul agar kita bisa mengoreksi diri kita dan mengupgrade diri kita kembali. Apabila ini adalah suatu hal yang berbeda, suatu sudut pandang dari yang lainnya, mungkin kita akan kembalikan kepada keyakinan masing-masing. Dari sini, dari seekor ular ini pun saya pernah mengalami ketika saya tertimpa suatu masalah di rumah saya, datang seekor ular. Ular itu pun saya tangkap, tapi tidak saya bunuh, saya kembalikan ke alam. Wujud pengembalian ke alam ini adalah wujud bagaimana saya menyerahkan diri kepada Sang Pencipta dan berharap ular tersebut menjadikan suatu hal saya untuk berpikir lebih positif. Di alam liar sana
Ular adalah suatu makhluk atau binatang yang akan menghabisi seluruh hama tanaman seperti tikus dan sebagainya. Tanpa ular, dunia ini pun tidak akan ada upgrade lagi. Suatu contoh di perkotaan yang besar yang sudah tidak lagi ada ular, maka situ banyak sekali tikus, dan tikus inilah yang akan terus merusak. Dengan adanya ular, maka akan adanya upgrade yang lebih baik. Jadi menurut saya pribadi, ular adalah simbol sebuah upgrade atau suatu hal untuk memperingati kita agar kita lebih bijaksana dalam mengambil langkah-langkah ke depan. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Nir ing Sambikolo.